Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan mencoba mensimulasikan ya bagaimana pengaturan bandwidth pada topologi. Ya, ini adalah topologi yang akan dibangun di sekolah kita. Namun untuk praktek kali ini kita akan coba simulasi menggunakan dua router, ya, di mana satu sebagai router distribusi dan kedua akan dijadikan switch. Nah, pilar di sini banyak sekali, ada sampai 19 pilar. Kita akan contohkan dengan 3 pilar saja. Ya. Oke, kita mulai saja. Untuk aplikasinya kita gunakan routernya ini. Ya, kita akan sambungkan ya dengan komputer Oke. Pemain bandwidth ini digunakan untuk distribusi internet secara adil, ya, di mana satu user tidak akan termakan oleh user lain. Oke. Nah, awalnya kita buat contoh di sini ada ether 1, ether 2, ini ya. Nah, oke, sambungkan kembali. Connect, ya. Nah, di sini sudah ada 5 interface yang ether 1 itu digunakan untuk connect ke internet. Saya rasa Anda sudah mempelajari tentang bagaimana kita mendapatkan IP dari GSP. Kalau ether 2 kita bikin pilar baru ada 3 pilar, yaitu pilar 10, 20. Dan sebagai contoh kita akan gunakan 2 pilar saja. Ya. Pertama pilar 10 dan pilar 20. Dan ini sudah diberikan IP-nya. Ya. Lalu dari pilar ini kita sambungkan ke switch. Ya. Nah, ini ada switch. Ini ada 2. Nah, selanjutnya untuk pembagian bandwidth kita akan menggunakan yang namanya super queue, ya, di mana di super queue ini ada untuk pembuatan super queue untuk keseluruhan kita keseluruhan ya, atau sebagai input, nah, ya, dengan limit bandwidth. Oke, untuk targetnya kita menggunakan pilar 10 dan pilar 20. Lalu max limitnya kita menggunakan, misalkan kita batasi 20 Mbps, 20 Mbps, lalu yang downloadnya juga 20. Oke. Baik. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya di zoom, ya, kita akan membuat view lagi, ya, dengan misalkan pilar 10, pilar 10, dia diarahkan ke pilar 10 sendiri, ya, dengan maksudnya sama tadi, saya total yaitu 20 Mbps dan target downloadnya juga 20 Mbps. Nah, berbeda dengan untuk zoom ini, kita akan membagi rata ke klien yang di bawah pilar 10. Ya. Nah, di sini saya pilar 10-nya saya akan gunakan misalkan 5 Mbps untuk upload, untuk downloadnya 15
Baik. Oke. Nah, untuk bilangan 20 sama, tambahkan bilangan 20. Misalkan bilangan 20. Targetnya langsung ke bilangan 20. Lalu limitnya tadi tetap sama, ini maksimalnya 20 Mbps. Ya. Jadi ketika bilangan 10 tidak terpakai, maka semua akan dipakai oleh bilangan 20 dengan maksimal upload dan downloadnya. Sedangkan angkanya ini sisa dari yang tadi. Misalnya dari 15 berarti tinggal 5 Mbps. Ya. Begitu juga downloadnya 5 Mbps. Nah, untuk queue-nya sama, kita gunakan upload default queue. Oke. Lalu downloadnya default juga. Lalu filenya seluruh. Baik. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini target bilangan 10-20 semua maju ke seluruh ya. Dan untuk unit kita perbesar, kita akan tampilkan di sini cukup untuk download page, max limit, ya, lalu paket mat nggak usah, ya, sama upload page analis. Nah, bisa kelihatan ya. Untuk ini ada kesalahan di sini. Ya. Ini kita 20 kali. Oke, kita masalahkan di koneksi pas lagi. Ini targetnya oke. Upload limit ya, harusnya sesuai. Oke ya. Nah, di sini akan terbagi otomatis ya, dimana bilangan 20 ketika mungkin bisa connect ke bilangan 10 connect ya, belum connect. Terus ketika ada download atau ngecek ke apa, ke web atau ke tes bandwidth ya, dia akan membagi rata ya. Jadi semua klien ya, tidak akan merasa tersedot ya downloadnya atau download uploadnya, karena sudah dibagi. Ketika bilangan 10 itu digunakan oleh satu orang ya, dia akan mendapatkan maksimal seperti yang minimal limitnya 15 ya, atau 15 seperti itu. Nah, tetapi ketika di bilangan 10 dia dipakai, maka bilangan 20 dia mendapat maksimal 20 Mbps seperti itu. Ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya, tadi untuk menjaga yang lain menggunakan resource yang besar. Misalkan yang satu download dengan aplikasinya ya, sehingga menghabiskan data bandwidth yang ada. Tapi dengan pengaturan HQ ini, dia akan dibagi data. Siapa yang ke sana, dia akan dibagi misalkan dari 15 itu jadi cuma 5 kalau keluaran. Kalau misalkan di orang berarti 15 lebih ya. Nah, itu adalah fungsi dari HQ. Nah, proyek ini akan diterapkan pada sekolah kita ya. Dan ini akan dijadikan proyek kita di sekolah ya. Nah, kita akan coba mengaplikasikan ini ya dengan
itu tidak akan capek membuat-buatnya dengan otomatis. Nah, itulah materi tentang pembelajaran language ya, yang insya Allah akan kita terapkan di sekolah. Dan mudah-mudahan nanti di perjalanan kita akan tahu mana yang prioritas untuk unit yang besar dan yang kecil kita akan di sana. Terima kasih dari Bapak atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini menjadi ilmu tambahan buat Anda ya, buat diterapkan ketika Anda kerja di jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah memberikan semua servis yang ada. Kita akan coba servis yang abstrak. Anda berklik. Nah, ketik IP di HCP. Harus surat. Enter. Surat. Perhatikan. Ya. Artinya sekarang IP solve. Enter. IP sesuai IP ya. Oke, ini lihat IP-nya sudah dapat, ya, gateway-nya sudah dapat, DNS-nya sudah dapat, DHCP server dan seterusnya. Ping lama-lama. Ada yang lain kan? Atau ke Google boleh. Masih ya? Masih ya? Dari salah.